Benarkah ruh orang mati datang mengunjungi manusia yang masih hidup? Menurut ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ruh orang mati memang bisa mengunjungi atau bertemu dengan ruh manusia yang masih hidup, terutama melalui mimpi yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan mitos atau khurafat seperti gentayangan 40 hari, melainkan hakikat ruhani yang menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa beramal soleh, berdoa untuk mayit, dan mempersiapkan akhirat. Hakikat ruh dalam Islam. Ruh adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan jasad, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ruh terpisah dari jasad saat mati, memasuki alam barzah, alam antara dunia dan akhirat, di mana ruh soleh menikmati nikmat dan ruh fasik disiksa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa ruh orang mati dibagi dua, ruh mukmin soleh yang dilepaskan bebas oleh Allah untuk saling bertemu sesama ruh soleh dan mengenang amal dunia, serta ruh kafir atau durhaka yang dibelenggu dan tidak bisa berkunjung. Ini didasarkan pada hadis sahih dari Abu Hurairah RA bahwa ruh mukmin seperti burung yang tergantung di kursi arsy Allah hingga hari kebangkitan. Bentuk kunjungan ruh. Kunjungan ruh paling umum terjadi saat manusia tidur, karena saat tidur, ruh hidup dilepaskan sementara oleh Allah sebagaimana firman-Nya di surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang ruh-ruh orang-orang yang mati ketika kematian mereka datang, dan memegang ruh orang-orang yang belum mati ketika mereka tidur. Maka Dia tahan ruh orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia lepaskan ruh yang lain yang belum mati sampai waktu yang ditentukan. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas RA menyatakan, "Man naim, orang tidur, fahuwa mayyitun muqayyidun, seperti mayit yang terbelenggu. Wa idza staiqadha, saat bangun, fahuwa hayyun mutaharrir, seperti hidup yang bebas." Ruh-ruh bertemu dalam tidur, saling mengenal, lalu ruh mati ditahan dan ruh hidup kembali ke jasadnya. Ini derajatnya hasan menurut penelitian muslim.org. Dalil Al-Quran pendukung. Surah Al-Mu'minun ayat 99-100 menggambarkan ruh kembali ke barzah setelah mati, tapi ruh soleh bisa dikunjungi melalui doa dan mimpi dari yang hidup. Surah An-Nahl ayat 32, malaikat menjemput ruh soleh dengan lembut dan ruh itu bisa saling silaturahmi di alamnya. Surah Az-Zumar ayat 42, secara eksplisit menyebut pelepasan ruh saat tidur, memungkinkan pertemuan antar ruh. Hadis dan athar salaf. Hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dalam tafsir, ruh bertemu di alam mimpi. Athar Ibnu Mas'ud RA, ruh-ruh mukminin berkumpul seperti kupu-kupu saling menempel, saling bertanya tentang keluarga mereka di dunia. Riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang meninggal, ruhnya diberi izin mengunjungi keluarganya pada hari Jumat, meski derajatnya dhaif menurut sebagian ulama, tapi sesuai kias dengan yang sahih. Ulama seperti Imam As-Suyuti dalam Syarhus Sudur dan Syekh Al-Albani mengkonfirmasi, ruh soleh boleh datang atas izin Allah, terutama hari Jumat atau saat keluarga berdoa. Pendapat ulama kontemporer. Syekh Utsaimin, ruh bisa bertemu dalam mimpi, tapi bukan secara fisik, larangan menganggapnya sebagai hantu. Syekh Al-Barrak, tidak ada dalil ruh kembali 40 hari, itu adat jahiliyah yang dimasukkan ke Islam. NU Online dan Detik Hikmah mengkonfirmasi pertemuan ruh via mimpi benar berdasarkan Ibnu Qayyim. Mitos yang harus dihindari. Keyakinan ruh gentayangan 40 hari atau mandi kembang untuk panggil arwah adalah bid'ah dan syirik kecil. Hadisnya palsu, seperti yang diriwayatkan Ibnu Taimiyah. Ruh tidak haus atau lapar di barzah, pahala doa dan sedekah dari keluarga yang menyempurnakannya. Hikmah dan amalan praktis.
Perbanyak doa. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Sedekah jariah, pahala mengalir ke ruh mayit. Yasinan dan tahlilan disunahkan untuk ruh soleh meski tidak wajib. Hari Jumat, doa lebih mustajab untuk mayit. Kesimpulannya, keyakinan bahwa ruh orang yang telah meninggal dunia benar-benar bisa mengunjungi atau bertemu dengan manusia yang masih hidup bukanlah sekadar hayalan belaka, bukan pula mitos yang sama sekali tanpa dasar, akan tetapi merupakan bagian dari hakikat ruhani yang terkait dengan keimanan kepada alam gaib, ruh, malaikat, dan kehidupan setelah kematian. Dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ruh adalah hak milik Allah yang rahasia sifatnya, yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal manusia, tetapi akan menjadi nyata bagi siapa yang mempercayainya dengan kolbu yang bersih dan iman yang kuat. Pertemuan ruh ini paling jelas terjadi dalam bentuk mimpi, yaitu ketika seseorang tertidur, ruhnya sebagian dilepaskan oleh Allah sehingga ruh orang yang masih hidup dapat berjumpa dengan ruh orang yang telah meninggal di alam ruhani, saling mengenal, berbicara, dan menyampaikan pesan sesuai dengan izin Allah. Dalil-dalil dari Al-Quran tentang pelepasan dan pemegangan ruh saat tidur, serta hadis-hadis dan athar yang menjelaskan bahwa ruh bertemu dalam tidur, menjadi dasar yang cukup kuat bagi keyakinan bahwa kunjungan ruh itu bukan hanya mungkin, tetapi realitas imani yang perlu dipahami dengan benar, bukan hanya diperlakukan sebagai cerita seram atau sekadar hiburan. Namun demikian, dalam menjelaskan masalah ini, kita harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam dua ekstrim. Di satu sisi, tidak boleh mengingkari sama sekali kemungkinan kunjungan ruh karena artinya menafikan hakikat rohani dan kekuasaan Allah atas segala alam gaib. Di sisi lain, kita juga tidak boleh meluaskan keyakinan ini hingga pada bentuk-bentuk khurafat, mitos adat, atau praktik-praktik yang tidak punya dasar syar'i, seperti keyakinan bahwa ruh orang mati gentayangan selama 40 hari, dapat dipanggil dengan cara-cara syirik, atau membutuhkan ritual-ritual tertentu di rumah duka untuk menyenangkan arwah. Semua itu adalah bid'ah dan khurafat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dalam banyak kasus justru mengandung unsur syirik kecil karena menempatkan maqam ruh pada posisi yang melebihi hakikatnya. Ulama besar seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, para ulama hadis serta para ulama kontemporer yang mengikuti manhaj salaf menegaskan bahwa ruh orang mukmin yang soleh diberi kemudahan dan kebebasan untuk berkumpul, saling mengenal dan berbicara dengan sesama ruh soleh, serta bisa hadir dalam mimpi orang yang masih hidup. Sebaliknya, ruh orang kafir atau fasik yang sedang disiksa umumnya tidak diberi kebebasan seperti itu, sehingga tidak serta-merta setiap orang yang meninggal bisa seenaknya berkunjung atau muncul kapanpun yang diinginkan. Semua ini tergantung pada izin Allah, amal semasa hidup, dan keadilan ilahi yang tidak bisa disangkal oleh manusia. Karena itu, hikmah terpenting dari keyakinan bahwa ruh bisa mengunjungi manusia yang masih hidup bukanlah untuk memuaskan rasa penasaran atau sekedar mengabadikan cerita-cerita menakutkan, melainkan untuk menjadi peringatan dan dorongan agar kita memperbaiki amal, memperbanyak doa, sedekah, dan istighfar, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang telah meninggal. Betapa indah ketika seorang yang hidup diingatkan lewat mimpi oleh ruh orang tuanya atau kakaknya atau sahabatnya untuk bertaubat, memperbaiki sholat, menjaga silaturahmi, atau memperbanyak doa, sehingga hidupnya lurus kembali ke jalan Allah. Dalam hal ini, kunjungan ruh menjadi sarana teguran ilahi, bukan sekedar fenomena gaib yang menakutkan. Juga penting untuk dipahami bahwa hubungan yang baik dengan orang yang telah meninggal tidak ditentukan oleh ritual-ritual magis atau upacara adat, tetapi oleh amal-amal yang sesuai sunnah, membaca Al-Quran, mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, memohonkan ampunan dan rahmat, serta melanjutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ruh yang salih bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian ketika mereka dikunjungi dengan doa dan istighfar, bukan dengan ritual-ritual musyrik. Dari sisi dakwah dan konten Islami, isu ini sangat strategis karena menarik perhatian, menggetarkan hati, dan memotivasi orang untuk bertaubat dan beramal solih. Namun tanggung jawab besar ada di pundak para pembuat konten seperti Anda.
harus menyampaikannya dengan penjelasan yang luas, jelas dan berwibawa, bukan hanya dengan dramatisasi semata. Jangan sampai penonton justru terjatuh ke dalam khurafat atau ketakutan yang merusak iman, melainkan terbentuk iman yang kuat kepada Allah, hari akhir, dan kehidupan setelah kematian. Akhirnya, kesimpulan yang paling utuh adalah bahwa ya, ruh orang mati dapat mengunjungi manusia yang masih hidup, tetapi dalam koridor iman yang benar, dengan memahami ruh sebagai hakikat gaib yang di bawah kekuasaan Allah semata, bukan sebagai entitas yang bisa dimanipulasi, dipanggil atau dikendalikan sesuka manusia. Kita hanya boleh percaya sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan ulama yang berpegang pada manhaj salaf, serta menjadikan keyakinan ini sebagai ladang introspeksi, perbaikan amal, dan penguatan hubungan dengan Allah. Dengan demikian, apa yang terlihat sebagai misteri ruh justru berubah menjadi pelajaran iman yang mendalam, yang membawa kita semakin dekat dengan kebenaran dan keikhlasan di hadapan Rabb yang Maha Hidup.